الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وترعب عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدهم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال بعض الصالحين رحمه الله رحمة الأبرار: أوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك، وعليه قصد تجارتك وبه وصولك إلى نعيم الأبد في جوار الله تعالى. فكل نفس من أنفاس الجوهرات لا قيمة لها، وإذا فات فلا عود لها. قال حبيب عبد الله حدث رضي عنه فرضاه: وما هذه الدنيا بدار إقامة، وما هي إلا كالطريق إلى الوطن، وما الدار إلا جنة لمن اتقى، ونار لمن لم يتق الله فاسمعان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشهيدين. معاشر الحبايب، كل حبنا السلام، معاشر العلماء ورثة الأنبياء، معاشر حاضرين وحضرات أمة حبنا السلام، ملائكة السنة لعبة شفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيما سلام الجنة وحساب العذاب شفاعة ومعيد مرافة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسله وبرهم يا رب العالمين يا رب العالمين. معاشر الحاضرين وحضرات رحمكم الله، وبالخصوص المكرم المحترم صاحب البيت بابا عادل نوري حبيب حياتي، والمكرم المحترم بابا هدي رجال حفظه حياتي، والمكرم المحترم حفظه حياتي. Hadirin semuanya belakang. Ya Allah, saya nggak hafal nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya terhadap beliau. Hadirin hadirat rahimahullah, para habaib, para ulama, para kiai, mohon maaf saya minta dahulu walaupun baru datang, karena juga ada acara yang sama, acara 7 hari juga, yaitu di Keramat Jati juga Masjid Al-Mizan. Namanya Bapak Kiai Eka Zainuddin rahimahullah rahimahullah, waktunya juga sama, meninggalnya hari yang sama. Jadi setelah sini insyaallah saya menuju ke tempat tersebut. Setelah saya telepon kemarin, tahu-tahu dapat berita seperti itu, diundang juga sama keluarga. Masya hadirin wa hadirat rahimahullah. Almarhum al-maghfurlah, itu almarhum Agus Salim bin Haji Mahmud rahimahullah. Ya Allah, beliau masih muda, ya Allah, mungkin banyak di bawah kita. Umur berapa beliau? 51. Rahimahullah. Ini pelajaran buat kita. Sekarang beliau telah menemani kita, kita mau nggak mau pasti menyuruh pejabat, rakyat, konglomerat, melarat, laki, perempuan, mati pasti mati. Ya Allah, sahih syamir wa tazadzakir mauti fanisyanhu dhalalun mubin. Sahibi ya sahibi, wahai temanku, syamir, semangat dalam diri kita, semangat dalam ibadah kepada Allah, semangat dalam menjauhkan maksiat dan lain sebagainya. Wahai jamir, wala tazal dzakir, senantiasa
ingat kematian. Sebab mati pasti, dan mati nggak bisa diurut kalau datang ajalnya. Idza jajalhum la yastakhir sa'atan wa yastaqdimun. Karena corona dasar mati pasti tinggal tunggu saatnya saja. Hati-hati aja. Kalau mati pasti tinggal tunggu giliran saja. Ya Allah, kesempatan kita hidup dalam dunia. Ad-dunya al-amal wal akhirat darul jazaa. Dunia tempat dia beramal, akhirat tempat balasan dari Allah. Pembahasan ini pernah ditanyakan kepada seorang ulama besar, Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu. Ada seorang bertanya kepada beliau, barangkali pertanyaan ini banyak mengena pada diri kita masing-masing. Apa pertanyaannya? Ma dawa'u man yatadhaqqu al-haram wa yamilu ila syahwat ma hubbi al-khair wa ahlihi wa bughdihi lil-khair wa ahlihi. Wahai Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu, apa obatnya orang yang merasa berat dalam ibadah kepada Allah? Kalau suruh sholat, ngaji apalagi, Masya Allah, mau ibadah, masalah sebagainya. Ada orang yang terdakwa al-haram wa yamil ila syahwat, condong dalam perbuatan maksiat dan sebagainya. Ma hubbihi khairu ahli, pada dia cinta kepada kebaikan, cinta dengan orang baik, benci dengan kejelekan, benci dengan orang perbuatan orang yang jelek. Kalau demo semangat dia hadir, kalau demo untuk merangi maksiat tapi dia sendiri berbuat maksiat, malas ibadah kepada Allah. Apa kiranya obatnya? Ini masyarakat rahimahullah. Barangkali ini mengenal sering pada diri kita masing-masing. Maaf, kira-kira cinta enggak orang yang banyak baca Quran? Cinta enggak? Cinta enggak dengan Quran? Berapa juz kita baca Quran? Ya Allah, ya Allah, kadang-kadang satu juz kagak. Ya, nunggu Ramadan baru baca Quran. Betul. Nah, ini terjadi pada diri kita masing-masing. Cinta dengan orang baca Quran, cinta dengan Al-Quran, tapi malas ibadah baca Quran, benci dengan maksiat, benci dengan orang berbuat maksiat. Kalau dia mau rame-rame mau demo, tapi kadang-kadang masih berbuat maksiat. Betul. Masya Allah, ngaku dengan aku. Ini Masya Allah. Beliau jawab, katalah Habib Allah, barangkali ini juga obat buat kita masing-masing. Ma dawa'u man yatadhaqaru al-khairat wa yamil ila syahwat ma hubbihi ila khair ahlihi wa bughdihi ila syarr ahlihi fa'lam anna li hadha al-amri asbaban arba'atan. Ketahuilah ini sebabnya ada 4 perkara. Gara-gara terjadi 4 perkara, malas ibadah, condong dalam perbuatan maksiat. Padahal waktu cinta dengan orang-orang yang berbuat baik, cinta dengan kebaikan, benci dengan maksiat, benci dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi kenapa masih malas dalam ibadah kepada Allah? Dijawab oleh Habib Haddad radhiyallahu anhu, wa'lam anna li hadha amri asbabun arba'atun. Ini sebabnya 4 perkara. Pertama kali al-jahlu wa izalatuhu bil ilm, kebodohan. Karena bodoh tentang masa ibadah kepada Allah, manfaat ibadah, malas dalam ibadah kepada Allah. Karena bodoh tentang masa bahaya maksiat, berani berbuat perbuatan maksiat. Padahal kalau kita mengerti manfaat yang luar biasa, orang ibadah kepada Allah pahalanya besar. Coba bayangkan saja tentang soal sunnah Nabi katakan rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Habis adzan subuh, sebelum salat subuh, kerjaan salat 2 rakaat sunnah, Pak, bukan wajib. Ada nggak setahun ya? Sebulan, sehari, 1 jam, Allah baik-baik 25 menit. Tapi lihat pahala rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat al-fajr lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Masya Allah. Belum doa subuhnya, zuhur, asar, ma'isyanya, ngaji Qur'annya, salawatnya, zikirnya, sadaqahnya, edeh, dan bermacam-macam. Orang kalau sunat ibadah jauh maksiat bisa jadi konglomerat akhirat. Ya Allah, ya Allah.
wa izalatu bil ilmi nafi. Hilangkan kebodohan dengan ilmu yang bermanfaat. Karena bohong ini sangat berbahaya. Sampai Al-Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, "Fal jahlu wa syurur wal balaya kulliha fid dunya wal akhirah." Jahal, kebodohan itu pangkal segala kejelekan, kejahatan, malapetaka, bencana di dunia maupun akhirat gara-gara bohong. Sampai muncul ada orang, ya Allah, kawin nama kambing Pak, nama kambing, masuk apa gimana? Kambing binatang dia. Binatang apa orang? Kambing. Binatang kambing, kawin nama kambing. Masya Allah. Ada saksinya lagi, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ada kau ini belajar di mana kau ini? Masya Allah. Masa kawin nama kambing? Ya Allah, nanti suruh masak beng-beng. Masak beng, Masya Allah. Ya ini mana? Kambing kan di kandang. Dia masuk kamar kambing. Masya Allah. Ini contoh. Contoh yang kedua. Kemarin dulu sholat jenazah pakai rukuk, jumlah lagi pakai sujud. Masya Allah, sholat jenazah pakai rukuk. Udah jadi mahanya orang. Betul-betul. Ada nggak sholat jenazah pakai rukuk? Sholatnya di Cilangkap Syafi'iyahnya sholat jenazah pakai rukuk nggak? Nggak ada. Di mana-mana nggak ada. Dia muncul karena bahlul. Bot, bek. Masya Allah, seterusnya. Ya Allah, sholat jenazah. Muncul lagi, Masya Allah, khamar. Minal kabair, dosa-dosa besar. Khamar, Allah berfirman dalam Al-Quran, fajtanibu, jauhkan khamar tersebut. Dibagi-bagi khamar gratis. A'udzubillah, bagi orang yang namanya Muhammad dikasih khamar, minuman keras gratis. Na'udzubillah, betul-betul. Di Ashhur Haram, di bulan yang sangat mulia, yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kalian berzalim pada diri kalian, karena kemaksiatan bahaya luar biasa. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin 'abid. Siapa yang beramal saleh keuntungannya kembali kepada diri sendiri. Siapa yang berbuat banyak kerugian tertimpa pada diri sendiri. Allah tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Salat ibadah kita tidak memberikan manfaat kepada Allah. Maksiat tidak merugikan Allah, tapi kepada orang itu sendiri. Kalau dia beribadah kepada Allah dapat manfaat luar biasa. Kalau maksiat dia celaka, naudzubillah, disiksa, naudzubillah. Bahaya luar biasa maksiat, bahaya luar biasa. Sampai ibadah agar dia mati gara-gara maksiat. Al-Imam Buhaib bin Ward radhiyallahu anhu dia ditanya, hal yajidu ladzat al-ibadah min ya'sillah? Apakah akan mendapatkan kelezatan dalam ibadah kepada Allah bagi orang yang berbuat maksiat? Apa beliau jawab? La, wala man yahumu bil ma'siyah. Tidak akan dapat kenikmatan dalam ibadah kepada Allah. Demikian juga orang yang merencanakan melakukan maksiat. Rencana saja belum hasil belum. Besok, lusa, atau setelah pensiun tahun depan mau maksiat, mau maksiat. Dan sekarang juga tidak dapat kenikmatan dalam ibadah kepada Allah. Apalagi orang yang berbuat maksiat, bahaya luar biasa. Sampai Nabi katakan, ya Allah, inna ahwan ahli an-nar 'adaban yawm al-qiyamah la rajulun yudhaw fi ahmaz qadamihi jamratan yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashad minhu 'adaban wa innahu la huwanhum 'adaban. Paling ringannya siksaan api neraka seperti orang yang menginjak bara api diinjak, otaknya mendidih. Kalau bara api di dunia paling akhir bengkak, ini otaknya mendidih. Ya Allah, ya Allah. Dan melihat bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaannya semacam ini pada dia. Ternyata Nabi kata, inna ahwanahum, ya Allah, inna ahwan ahli an-nar 'adaban yawm al-qiyamah la rajulun yudha'u fi ahmad qadami jamratan yaghli minhuma dilahu ma yara anna ahadan ashad min adab wa innahu la huwanhum 'adab wa innahu, rasmi itu adalah siksaan yang paling ringan. Bagaimana yang lebih berat, ta'udzubillah min.
kalau kebodohan. Ya Allah, ya Allah, ibadah malas, maksiat kerjaannya. Ya Allah, khawatir matinya suul khatimah. Bukankah gara-gara perbuatan maksiat dapat murka dari Allah? Bukankah gara-gara maksiat bisa mati suul khatimah? Bukankah gara-gara maksiat di alam kubur tersiksa? Bukankah gara-gara maksiat dia terjerumus dalam api neraka? Na'udzubillah. Bahaya luar biasa. Sampai-sampai di bulan sangat mulia Asyurul Hurum, bila perbuatan maksiat ditempatkan tempat maksiat, digratiskan khamar, minuman keras, minum kabair. Jauh. Yang Nabi kata al-khamru ummul khaba'ith, pangkal dari segala kejelekan. Terjadi pertengkaran, perzinahan, perkelahiran, ya Allah, bermacam-macam. Tidak seorang sebaik gara-gara khamar, gara-gara minuman keras. Tahu-tahu digratisin Tuhan. Ya Allah, ya maka umat Islam mengerti mereka panas luar biasa. Alhamdulillah, tempat-tempat maksiat tersebut yang membagikan kabar ditutup, betul-betul ngantuk semuanya. Itu pertanyaannya, udah dihukum belum? Makanya cukup ditutup, dia hukum. Kan ini negara hukum, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, hukum masih hidup di alam, cepat dihukum. Nggak cukup ditutup saat dia hukum. Masya Allah, hukuman yang mendapatkan keridhaan dari Allah agar selamat dunia akhirat. Ya Allah, ya Rabb. Paham? Jadi yang pertama kali al-jahl wa izalatuhu bil ilmi nafi, kebodohan yang menghilangkan kebodohan tersebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau malas ibadah, kalau malas belajar, bahaya luar biasa. Ibadah nggak boleh seenaknya sendiri. Ya Allah, wa kullu man bighairi ilmin amaluhu la tuqbal. Orang yang beribadah tanpa ilmu, ibadah sendiri nggak diterima ibadahnya. Ada orang sehat, kuat, kaya raya, mau sholat subuh, berapa rakaat? Enggak, 5 rakaat. Kira-kira gimana? Sholat subuh 5 rakaat. Mana? Ada orang ya Allah lemah, sakit-sakitan, tua, mau sholat tuh 1 rakaat. Ngantuk lagi. Ini ngantuk apa tidur nih? Minum kopi, minum semangat. Masya Allah, ikut Nabi subuh 2 rakaat. Jangan begitu, jangan apa satu. Duhur suruh 4 rakaat, kecuali musafir memenuhi syarat baru bisa qasar 2 rakaat, bukan 1, bukan. Udah. Asar 4 rakaat. Ya Allah, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Begitu ikuti Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku kerjakan salat. Masa sholat Jumat gak boleh, sholat duhur aja duhur. Kira-kira duhur berapa rakaat? Coba duhur rakaat 4, subuh Jumat 2 sama 4, banyakkan mana? Kan jelas anak kecil yang paham 4 lebih banyak daripada 2. Ini gak boleh, doa gak boleh, duhur aja duhur. Ya saya pernah ke masjid, atau masjid bilang di sini gak boleh sholat Jumat, sholat duhur. Nggak bisa. Jumat yang paling afdal Jumat. Bahkan yang wajib sholat berjamaah fardu ain Jumat. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i 40 rakaat Jumat. Nas al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairun in kuntum ta'lamun. Jumat dibilang Jumat gak boleh sholat duhur. Masya Allah, pahlul. Sholat duhur rakaat, sholat Jumat, di Syafi'iyah sholat Jumat rakaatnya. Di mana-mana 2 Jumat, duhur. Kan Jumat paling seminggu sekali. Sabtu dia sholat Jumat. Ahad, Senin, tunggu hari Jumat lagi. Begitu. Sudah 2 rakaat, gak boleh. Jumat gak boleh. Duhur.
Apa lu? Katakan B. Tol. Makanya nak asyadun nasi hasadan yaumil qiyamah rajulun amkar jawab al-ilm falam yadruk. Paling tingginya nanti di yaumil qiyamah adalah seseorang yang dia bisa menuntut ilmu tapi malas-malasan gak mau menuntut ilmu. Na'udzubillah min bahaya.